wish indeed that my mother, whose memory I cherish across the veil of years, could have been here to see me. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk. Dan pada malam hari ini, Mimin akan membahas mengenai beberapa situs yang paling menyeramkan di internet bagian pertama. Dan langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Internet tidak hanya dipenuhi dengan situs-situs informasi dan konten yang bermanfaat, tapi di balik itu terdapat berbagai situs yang paling ngeri dan juga menampilkan konten yang benar-benar aneh. Jika kalian ngerti maksud Mimin ya, yang Mimin maksud itu adalah istilah mengenai dark web dan deep web. Dan ya, deep web dan dark web itu bukan hanya sebatas humor, karena deep web dan dark web itu sebenarnya ada. Dan itu adalah sisi gelap paling seram yang ada di internet. Kalau misalnya kalian belum tahu dark web ya, dark web adalah bagian internet yang tidak terindeks oleh mesin pencari sehingga keberadaannya itu pun sulit untuk dijangkau. Dan meskipun begitu, tetap ada beberapa situs-situs yang paling seram yang ada di Google. Jadi kalian tuh nggak usah harus jauh-jauh untuk pergi ke deep web ataupun ke dark web ya. Soalnya di situ banyak hacker-hacker yang di sana berusaha untuk mencuri data-datamu. Kalau misalnya kalian nekat masuk ke situs-situsnya, mending coba deh ke Google dulu untuk melihat situs-situs yang Mimin bahas ini. Nanti kalau misalnya Mimin di sini mending ingatkan aja kepada kalian kalau pergi ke deep web, Mimin hanya berharap kalian tuh hati-hati dan juga jangan asal main pencet link ya untuk masuk, karena takutnya ya kalau misalnya kalian terkena, Mimin udah nggak bisa tanggung jawab. Karena di sini Mimin udah kasih tahu ya kalau misalnya kalian itu boleh untuk silakan aja untuk pergi ke deep web ataupun ke dark web, cuman dengan satu syarat. Kalian tuh harus punya pengaman yang benar-benar ketat, dan juga apapun yang terjadi sama kalian itu harus berjaga-jaga untuk keselamatan HP ataupun keselamatan yang lain. Jadi di sini kalau misalnya kalian nggak sanggup, mending jangan, please, mending jangan. Kalau misalnya meskipun kalian penasaran nih, situsnya serem nih, coba deh untuk browsing, mending jangan gitu deh, mending main apapun gitu, ataupun yang lakukan hal-hal yang bermanfaat lah. Jangan yang kayak harus pergi ke deep web lah, harus pergi ke sini lah, gitu-gitu nggak usah. Karena itu kalau misalnya kalian belum ngerti, takutnya hackernya pun mudah banget untuk meretas HP kalian ataupun PC. Plane Crash Info adalah situs yang mengoleksi rekaman suara lengkap dengan transkrip dari detik-detik kecelakaan pesawat. Menurut informasi yang beredar, situs ini menyimpan data rekaman kecelakaan pesawat sejak tahun 1960-an. Situs ini diperkirakan mendapat kunjungan sebanyak 65.000 pengunjung di setiap bulannya. Konten yang paling fenomenal yang bisa diakses melalui situs ini adalah rekaman kejadian serangan teroris pada peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Dan situs ini kayaknya kalian sudah tahu lah. Kalian kalau misalnya suka membaca cerita-cerita horor, terus juga suka membaca tentang hantu ataupun yang lain, kalian bisa kunjungi yang namanya Creepypasta. Nah, Creepypasta ini adalah sebuah situs yang dimana kalian tuh bisa membaca cerita-cerita horor, entah itu dari based on true story ataupun fiksi ataupun yang lain-lainnya. Itu semuanya ada di situsnya Creepypasta. Dan situs ini sempat terkenal karena ada satu kisah yang menceritakan tentang urban legend yang bernama Slenderman, yang bentuknya tuh tinggi, gede, dan juga mempunyai muka rata dan nggak ada wajahnya sama sekali, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, dan tangannya tuh sangatlah panjang.
Dan makhluk ini katanya sih suka menculik anak-anak lalu membunuhnya di hutan. Katanya sih dari ceritanya sih begitu ya. Jadi situs ini cukup dibilang sederhana. Kalian akan dikasih halaman Google gitu dan ada gambar seorang perempuan yang seperti gambar anak kecil. Dan yang paling menarik atau yang paling gila itu adalah kalau kalian pencet gambarnya maka dia tuh langsung meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Oh, sorry. Bukan dipencet secara langsung atau dipencet satu kali itu langsung meninggal, itu enggak. Tapi kalau misalnya kalian pencet satu kali, biasanya tuh gambar tersebut kayak langsung ngasih kalian tuh kayak jump scare gitu atau enggak dikasih luka-luka di bagian badannya. Dan yang kedua kalinya itu kepalanya itu udah mulai terpenggal, dan juga yang ketiga itu kondisinya udah sangatlah mengenaskan. Itu yang Mimin maksud dari penjelasannya. Dan kalau misalnya kalian coba menjelajah lebih dalam lagi, situs ini tuh nampaknya memiliki pesan-pesan yang sangatlah sedih dan juga sangatlah membuat orang-orang tuh makin ngerti kalau misalnya situs ini tuh dibuat kayak ada seseorang yang mengalami nasib buruk. Jadi kalau misalnya kalian cek-cek dokumen yang di samping itu ada yang namanya komik. Dan komik itu berisi berbagai macam cerita absurd yang yang dialami oleh anak perempuan ini. Dan juga kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi, backstory-nya adalah anak perempuan yang kalian lihat ini adalah bernama Hiruka. Dan ada lagi, yaitu pembuat situs ini sebenarnya itu adalah seorang produser musik yang bernama Atolls, yang baru pertama kali belajar tentang HTML. Jadi kalau kalian tuh nggak ngerti Min, itu Atolls itu apa Min? Itu ETLS itu apa Min? ETOLS, Atolls. Itu apa Min itu? Jadi Atolls adalah komposer elektronik yang menulis instrumental untuk waktu yang lama sebelum ia mulai menggunakan Vocaloid. Dan ini tuh dia tuh kayak belajar HTML ya, tapi konsepnya bikin situsnya nih ngeri juga gitu.
Dan ya, di sini tuh ada update terbaru ya, yaitu mengenai situs ini. Dan situs ini tuh sebenarnya ada channel YouTube juga yang bernama Goodbye to Dolphin Dreams. Namanya tuh sama, cuman dia tuh pakai bahasa Jepang. Dan kalau misalnya kita lihat dari channelnya ya, channel ini tuh bisa dibilang kayak family friendly dan juga ada kayak semacam konsepnya tuh kayak seperti dibikin musik gitu. Cuman di bagian awal video itu benar-benar sangat aneh, yaitu dimana itu kayak semacam vlogging biasa gitu dan juga memberikan suatu pesan yang sangatlah aneh. Seperti kayak halo konnichiwa, awal-awal kayak bagus gitu, tapi kalau bagian akhir dikasih tahu kalau misalnya hidup gue tuh kayak hancur, harus tuh bawa semacam gua kayaknya perlu pertolongan dari seseorang ataupun yang lain gitu. Nah pokoknya Mimin nggak tahu lah, coba deh kalian cek aja sendiri di YouTube. Nanti kalau misalnya di situ ada asetnya, ada yang komen tentang apa asetan ini. Jadi kalian coba pahami deh apa maksud pesannya. Mimin masih belum nangkep informasi mengenai channel ini ataupun pesan dari channel ini. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah. 私、怒らない性格。皆さん、こんにちは。何十年ぶりかな。イルカの夢でさようならだよ。なんか知らない間に YouTuber とかいろいろな人を私を紹介してくれて一言言いたい。ありがとう。一円にもならないけど。みんな元気かな。私はヤフージョスティースが2019年3月30日終了に伴いお亡くなりになります。イルカのね、イルカの夢でさよならは FC2 へ引っ越しました。またねー。Dan ya, situs terakhir ini berkaitan sama game teka-teki horor. Dan situs ini kalian pasti tahulah namanya itu apa. Dan benar sekali, yaitu bernama lomando.com. Nah, lomando.com ini adalah sebuah situs yang dimana kalian tuh harus memasuki sebuah area game dan menyelesaikan berbagai macam teka-teki yang disediakan di situsnya. Dan semakin kalian menebak secara benar, justru kalian tuh akan semakin cepat ke stage boss atau ke stage terakhir. Cuman kalian kalau misalnya salah nebak, tahulah apa yang terjadi. Oke, jangan lupa komen, like, dan share ke teman kalian kalau misalnya kalian suka dengan konten yang seperti ini. Dan saya meminta maaf kalau misalnya saya masih ada kesalahan, dan kalau misalnya ada info yang lebih menarik lagi atau masih ada yang kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Oke.